Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai materi hari ini terkait dengan dasar-dasar improvement yang ada di materi kuliah di rekayasa industri. Jadi rekayasa itu selalu identik dengan improvement ya. Jadi salah satu yang harus kita pahami adalah basicnya dari rekayasa improvement. Oke, dasar-dasar improvement yang biasanya ada di dalam rekayasa itu di dalam manufaktur itu biasanya terkait dengan apa namanya itu nih standarisasi kerja, kemudian langkah-langkah improvementnya dan kategori improvement. Kemudian standarisasi kerja itu biasanya terkait dengan hal-hal yang dilakukan atau kita bilang dengan standar atau patokan. Ya, salah satu yang biasa kita kenal itu adalah SOP atau standar operation procedure atau salah satunya lagi kita kenal dengan istilahnya WI, work instruction ya. Oke, apa sih fungsinya? Jadi biasanya kita harus punya tuh namanya standarisasi kerja atau WI. Kenapa? Karena biasanya di manufaktur itu ada pergantian pemain, ada pergantian pekerja, ada pergantian operator ya. Sehingga perlu di training, ada kenaikan kapasitas sehingga perlu di training, ada kontrak yang habis sehingga perlu di training. Sehingga sangat butuh kita dalam hal mempelajari standar kerja sehingga tidak menjadi problem nanti di dalam assemblingnya nanti, yaitu di dalamnya fungsinya adalah memperjelas aturan kerja, konsistensinya harus jelas, sehingga tidak salah pengertian antara pos 1 dan pos 2, evaluasi, jadi kalau oh ternyata di pos ini bermasalah assemblingnya, oh ternyata orang ini yang bermasalah, nah sehingga itu jelas, orangnya jelas, di station berapa jelas, poin dan assemblingnya jelas ya. Nah, kemudian di dalam langkah-langkah improvement biasanya kita harus tahu dulu apa sih tujuannya, kemudian kondisi saat ini apa, problemnya apa, kemudian kira-kira apa langkah improvementnya. Sehingga setelah kita melakukan improvement, maka kita akan melakukan standarisasi kerja. Itu adalah langkah-langkah kerja dalam melakukan improvement. Kemudian kita juga ada istilahnya nanti metode tujuan improvementnya jelas dengan melakukan metode 5W 1H. Apa itu? What, who, where, when, dan How? how. Ya, jadi apa itu? Siapa, di mana, kapan, bagaimana, Bagaimana? kenapa, gitu Ya. ya. Nah, itu adalah dasar-dasar kita akan bertanya, metode bertanya, metode menganalisa ya dalam hal improvement activity. Nah, kemudian kondisi sebelum improvement, ingat di dalam kondisi kita harus lihat dulu. Setelahnya kalau kita lihat di dalam manufaktur kita kenal dengan istilahnya 3G, Gemba, Genji, Genbutsu. Ya, kita datang, kita lihat. Jadi pada saat kita melakukan sebelum improvement kita lihat kondisinya seperti apa, ya. Kemudian kelemahannya bagaimana? Apa sih masalahnya? Ada nggak pemborosan? Nah, itu adalah Gemba. Lihat ke lapangan, ya. Kemudian toolsnya. Nah, kita akan mempelajari, mungkin kalian akan pelajari nanti detail-detailnya silahkan. Itu banyak referensinya. Ada Seven Tools, brainstorming. Ada yang kenal? Fikri, brainstorming apa? Wah, belum, Pak, belum. Oh, belum. Brainstorming itu apa? Tukar pikiran. Oh, pikiran. Nah, jadi dalam satu tim, grup, atau dalam satu line, nah kita bertukar pikiran dengan atasan kita. Ini kenapa ya? Nah, menurut si A, ini seperti ini. Menurut si B, ini seperti ini. Nah, itu brainstorming. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman yang lebih baik lagi. Biasanya orang yang lebih senior, berpengalaman, itu bertukar pikiran. Ya. Kemudian ada juga X-Step, ya, Seven Tools, X-Step, Benchmark, kemudian ada Six Sigma, T-Motion. Nah, ini tools-tools yang bisa dipakai. Atau nanti biasanya ada VSM. Apa itu VSM? Value Stream Mapping. Ya. Atau kemarin kita bilang Jidoka, gitu ya. 5S. Ya. Jadi itu tools-tools improvement. Nah, ini salah satunya Seven Tools. Nanti yang kalian akan pakai ini biasanya di dalam kerja praktek, di dalam apa namanya itu skripsi nantinya, itu salah satunya tools-tools yang dipakai nantinya. Seven Tools ya.
Starting text state, stratifikasi, histogram, diagram Pareto, fishbone, scatter, diagram control chart. Nah, ini kalian harus pahami. Pak gimana? Silakan cari ya. Referensi banyak. Contoh-contohnya banyak di jurnal, di buku-buku itu silakan ya. Kemudian brainstorming tadi ya, sumbang saran. Jadi kita nggak boleh mengkritik sumbang saran itu artinya ya, nanyain ide apa sih ide-idenya dalam satu kelompok ya. Kemudian 8 step, apa itu 8 step? Biasanya itu terkait dengan PDCA ya, pemecahan masalah dengan metode 8 step atau PDCA, plan, do, check, dan action. Ya, apa saja biasanya PDCA itu ada 8 step, ini nanti kalian pelajari khusus nanti ya di dalam konsep-konsep Kaizen nantinya ya. Oke, kemudian juga ada istilahnya beberapa metode supply chain management, ada Six Sigma ya. Kemudian ada juga SPC, Statistical Process Control, kemudian juga ada 5S ya. 5S itu apa ini ya? Seiri, Seitong, Seiso, Seiketsu, Shitsuke ya, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Nah, itu tools juga bisa dipakai buat kalian. Ya, cost control juga sama kita pakai untuk bisa sebagai tools improvement nantinya ya. Kemudian benchmark. Benchmark itu kita apa? Melihat ke perusahaan yang lain. Ya, kita kenal istilahnya, nanti ada istilahnya ATM. Apa itu ATM? Pernah dengar nggak ATM? Amati, tiru, modifikasi. Ya. Nah, amati. Jadi kalau kita benchmark ke perusahaan yang lain itu kita amati perusahaan itu udah melakukan improvement. Tiru aja, tiru. Oh, bikin yang sesuai tapi kita improve ya, modifikasi sedikit biar lebih baik lagi. Ya. Kemudian ada time motion study. Nah, biasanya untuk meningkatkan kapasitas produksi biasanya itu melakukan time motion study. Itu dengan cara apa? Biasanya dengan cara mengukur waktu atau cycle time. Pakai apa? Pakai stopwatch ya, atau pakai video kamera ya. Jadi kita bisa melihat langkah kerja, proses by proses, gerakan, langkah, kemudian waiting. Nah, itu kita bisa lihat. Itu kita kenal tools improvement dengan time motion study. Dan ada juga nih dari gerak tangan, gerak badan, gerakan yang tidak perlu, jarak line, ya, antar line, contohnya terlalu jauh mesin satu dengan mesin yang lain. Nah, itu sehingga bisa kita lihat handlingnya, sehingga harapannya nanti produktivitasnya bisa meningkat, gitu ya. Ini contoh-contoh handling bentuk-bentuk yang kita buat menjadi 8 elemen kerja. Ini salah satu parameter atau contoh di mana elemen handling itu bisa dibagi dan kita bisa mappingkan dengan simulasi dengan kode-kode ini. Ini contohnya. Ini salah satu contohnya, sehingga harapannya semua bekerja efektif gitu ya. Acuannya, harapannya semuanya tidak ada pergerakan yang waiting, kemudian gerakannya sangat efektif, sehingga nanti targetnya atau hasilnya adalah cycle time-nya meningkat, ya, produktivitasnya meningkat, gitu. Ya, ini posisi kerja juga sama. Ya, nah kira-kira itu yang menjadi salah satu apa dasar-dasar improvement yang bisa kita pelajari. Mungkin itu dari saya materi yang singkat. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Oke, ada yang di